tempat komunikasi di mana dia itu berkomunikasi antar Hamas gedungnya itu. Ada beberapa gedung. Jadi pada hari pertama itu satu gedung 9 lantai itu yang diruntuhkan. Habis itu berikutnya itu dianggap adalah camp-camp daripada si Hamas. Itu yang ditembak ada 2 gedung lagi. Gimana? Kalau nggak kompromi Jokowi habis. Makanya Anda harus teriak yang keras. Teriakin Jokowi pakai toa nggak cuma 1 juta lagi. Pakai 100 juta toa. Sedangkan yang di Israel, aduh nggak berkembang, nggak ada korban. Ini yang dunia luar melihat itu. Jadi memang seperti yang Ramsi bilang, harus berhenti. Dan perang ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi apa? Perdamaian itu harus ada pengorbanan. Bahkan Ade Armando saja udah mulai tampak kebodohannya dia. PO dulu ya. Jadi gini Pak, tadi lucu juga ya Pak. Yang tadi Bapak bilang kalau level bawah-bawah ngertinya porselenisme ya. Kalau bahasa tinggi Sebelum melanjutkan, Reaksi Channel mengajak Anda menguji validitas data narasi yang terkandung di dalam video ini dari sudut pandang Anda yang berbeda, sebagai masukan atau bahan bandingan dari pemahaman opini netizen yang kontroversi saat ini. Tapi sebelum berkomentar, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu supaya reaksi opini Anda tersampaikan dengan efektif di Reaksi Nusantara Channel. Tujuannya ialah untuk membongkar narasi yang sengaja dibangun berdasarkan kepentingan politik golongan, isu agama, atau informasi berita palsu yang bisa saja mendoktrin akal sehat akhlak dan mental bangsa, walaupun terkadang di luar nalar manusia normal. Kepedulian Anda sangat efektif di channel ini sebagai bahan pertimbangan dari pemahaman mereka sebelumnya. Silahkan simak isi narasi di dalam video ini sampai selesai sebelum berkomentar, karena komentar Anda yang berkualitas akan kami beri tanda pin supaya bisa menjadi masukan untuk yang lainnya. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia. Nggak ngerti yang Bapak bilang tadi, cakep ya gitu. Ya, oke, saya sebenarnya mau nyampein dan nanya apa yang saya mau tanya ini ke Bapak Hananya Naftali, tapi sayang hari ini beliau tidak bisa hadir ya Pak ya. Jadi gini Pak, ya mungkin saya tanya sama Bapak dan teman-teman aja. Jadi yang saya lihat dari konflik Israel lawan Palestina ini, saya lihat bukan hanya di Indonesia, namun secara global ya Pak ya, bahwa narasi yang dibangun oleh outlet media-media, media dunia juga, mulai dari misalnya kalau di luar negeri kan yang besar-besar itu New York Times, Washington Post, bahkan sampai outlet-outlet yang berlawanan dari Barat, bukan berlawanan sih, maksudnya alternatif ya, seperti Russia Today atau misalnya media-media berbahasa Inggris Tiongkok misalnya, itu narasi yang dibangun itu seperti yang tadi Bapak ada yang ngomong itu, jadi Israel yang sebagai agresornya 100% gitu Pak. Dan ini adalah suatu agresi satu arah, itu narasi yang dibangun Pak. Yang dibangun tuh katanya Israel membombardir orang-orang sipil, terutama yang disorot selalu anak-anak kecil ya, dan rakyat jelantah di Gaza gitu. Nah sementara yang di sisi lain, di mana di wilayah Israel sendiri, terutama di tempat-tempat yang dekat sekali dengan Gaza, contohnya di Ashkelon, Ashdod, dan Sderot, misalnya kalau saya boleh namain 3 kota, itu sepertinya seakan-akan lebih dikesampingkan atau bahkan diabaikan oleh media-media mainstream, Pak. Kita hanya dengar berita-berita yang mengenai sisi Israelnya, ini misalnya apartemen kena bolong, kena rudal, tuh ada orang meninggal juga, apa itu, hanya di sosial media, Pak. Contohnya di Twitter misalnya, atau di channel panas Joseph Paul Chang ini sendiri, atau akun sosial medianya Pak Hananya Naftali itu sendiri gitu. Nah, menurut Pak Paul dan teman-teman, kenapa ada narasi seperti ini gitu, dan bagaimana kenapa ada Hamas meluncurkan roket-roket sampai ribuan, dan mereka secara spesifik menargetkan daerah-daerah yang residensial area ya, dan tempat-tempat sipil di Israel. Nah, sementara Israel, seperti yang kita udah dengar dari Pak Hendro Firleso, Bu Monik, Pak Paul sendiri, dan kawan-kawan, Israel itu kan melakukan serangan surgical strike gitu Pak, sebisa mungkin presisi mengenai target-target militer Hamas saja. Dan kalau Hamas pun bersembunyi di daerah sipil, seperti yang mereka tentu saja lakukan secara konstan, rakyat jelantah itu disuruh nyingkir dulu sebelumnya, baru dilakukan serangan presisi itu. Tapi yang dibilang biadab, itu hanya Israel saja gitu. Dan Palestina yang tadi saya bilang itu, yang juga meluncurkan, bukan Palestina, Hamas ya secara spesifik, yang meluncurkan ribuan roket ke daerah-daerah sipil di Israel, menargetkan warga-warga sipil di Israel, hanya dianggap murni 1000% korban yang dizolimi oleh Israel yang begitu didemonisasikan gitu. Nah, narasi framing ini bahkan di backing sama media-media outlet
terbesar global gitu, bukan hanya sumber-sumber kadrun-kadrun saja gitu. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Bapak-bapak expert A1 di sini dan Pak Paul sendiri dan teman-teman sekalian? Ya, terima kasih, Pak. Siapa mau tanggapi dulu nih, supaya jangan saya terus nih. Ada Boleh mau? saya tanggapin? Silakan. Boleh. Begini, Susu Kuda, Pak Paul, thank you. Dunia luar, mereka negara-negara besar itu melihatnya itu bukan melihat jumlah peluru yang diluncurkan, tapi dia melihat jumlah korban yang berjatuhan. Dia selalu menilai jumlah korban. Karena apa? Kalau kita perbandingan saja. Jumlah korban yang ada di Palestina, saya bilang di Palestina ya, di Palestina itu sudah 200.000 lebih. Sedangkan di Israel itu paling sekarang tidak lebih dari 15 atau 20. Lihat aja coba. Soalnya kalau kemarin itu yang saya baca antara 7 korban dari Israel, 140 dari dari Palestina. Jadi jauh sekali. Dan lagi serangan daripada Hamas ke Israel itu hanya 1-2 roket yang jatuh yang kemarin saya bilang. Dan itu jatuhnya di tempat kosong. Sedangkan serangan daripada Israel dan gambarnya kita bisa lihat semua di berita-berita itu, dia begitu nembak bangunan, Pak, itu seperti meruntuhkan gedung bertingkat dengan dinamit itu loh. Jatuhnya itu bisa runtuhnya bisa bagus. Saya juga heran itu. Luar biasa itu presisi. Jadi kalau saya mengulang kata daripada Monik adalah presisi. Itu adalah tembakan presisi. Jadi dalam satu gedung, sebelahnya bersebelah ada gedung-gedung lain nih. Dia mau nembak yang di tengah ini. Yang di tengah ini gedungnya bukan jatuh ke kanan atau ke kiri. Dia runtuh seperti kena dinamit. Saya bilang, ini luar biasa. Lah, di depan gedung itu kan jalan tuh, kalau kita melihat jalur Gaza itu kan kalau dilihat di di video-video itu seperti jalan umum saja. Jadi akibatnya peluru-peluru itu kan meletik-meletik lah. Itu meletik-meletik itu kenalah kepada rakyat Palestina. Dan sebentar lagi saya akan mengeluarkan itu namanya YouTube saya karena saya terkesan dengan Ramsi. Hamas tidak mungkin bisa dihabiskan. Karena apa? Hamas itu ada di dalam, dia ada di rumah-rumah atau warga daripada Palestina. Dia sudah berbaur di situ. Jadi sekarang ini kan istilahnya kemarin saya ditolak ngomong bilang dihabiskan. Begitu saya pikir lagi, saya lihat lagi ke belakang sejarahnya di situ, perumahan maupun penduduk di sekitar situ berserta gedung-gedungnya itu mereka ada di dalam rumah-rumah itu tentaranya, gitu loh. Jadi kalau saya lihat yang dihancurkan ini adalah satu tempat komunikasi di mana dia itu berkomunikasi antar Hamas gedungnya itu ada beberapa gedung. Jadi pada hari pertama itu satu gedung 9 lantai itu yang diruntuhkan. Habis itu berikutnya itu dianggap adalah camp-camp daripada si Hamas. Itu yang ditembak ada 2 gedung lagi. Saya tidak tahu yang sekarang atau yang kemarin ya. Kemarin saya bilang itu dia ada gedung-gedung yang diruntuhkan itu diperkirakan petinggi-petinggi Hamasnya itu ada di situ kantornya. Gitu. Sedangkan yang di Israel, nggak ada korban. Ini yang dunia luar melihat itu. Jadi memang seperti yang Ramsi bilang, harus berhenti. Dan perang ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi apa? Perdamaian itu harus ada pengorbanan, sacrifice. Itu yang dibilang begitu. Jadi itu nanti di dalam, saya punya YouTube itu saya terkesan, saya lihat berulang-ulang Pak, berjam-jam itu Pak. Waktu dengan ngobrol dengan Pak Paul itu, terus pertanyaan saya itu saya lihat, luar biasa. Itulah real informasi yang kita dapat. Jadi semenjak 2009, 2012, 2014, 2021 ya tetap aja Hamas ada. Cuman yang kemarin dia kalah menang dengan si Fatah, sedangkan Fatah tidak bersuara. Makanya kemarin Ibu Koni tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Apakah tentara Palestina yang resmi tadi, saya tidak setuju dengan ada tadi Pak siapa yang bilang bahwa Palestina tidak punya pasukan. Palestina punya pasukan yang dibilang PNA itu. Palestinian Nation Authority. Palestinian National Authority. Ya, betul. Sedangkan si Hamas punya sendiri Al-Qassam itu. Nah, dua-dua ini tadinya berperang. Tadinya dua-dua ini berselisih antara Hamas dengan si Fatah ini berperang karena apa? Fatah itu kan
partainya presiden. Jadi Fatah ini partainya presiden, tapi yang berkuasa adalah Hamas. Ini sesuatu yang ganjil. Coba lihat. Presiden jadi kayak seperti dulu nih, misalkan Pak Harto punya Golkar. Tapi Golkar ini kalah ini sama PDIP misalkan dulu. Kalau sekarang ini sudah sesuai. Jokowi adalah PDIP. Nah ini sedangkan di Palestina ini berbeda. Fatah presidennya Abbas, tapi kalah dengan Hamas. Nah makanya begitu kemarin saya tanya ke Ibu Koni tidak bisa menjawab karena bingung juga ini siapa yang berperang. Jadi kita tetap mengambil asumsi yang berperang adalah Hamas. Hamas dengan Israel gitu loh. Itulah kira-kira susu kuda. Jadi coba dibuka yang dalam ya itu nanti kalau kita lihat media-media luar itu yang di dalam-dalam itu ada itu. Keterangan-keterangan saya pengen nanggapin. Terima kasih. Boleh Pak Stephen Oli, lanjut. Videonya dulu dong. Ya. Kita sedang menyebarkan roh keberanian ya. Oke. Ya, siap. Ya jadi gini Pak. Tadi kan bahas tentang Palestina dan Israel itu bagaimana bisa banyak negara-negara yang mendukung mereka. Ini tuh sebenarnya sudah Hamas ini bukan hanya perangnya secara fisik saja Pak, tapi sudah perang secara media. Ini yang tidak kita ketahui. Saya itu pernah nonton film dokumenternya Pak dari pihak Palestina sendiri. Jadi mereka ini sudah profesional Pak, profesional untuk membangun suatu media. Bagaimana media yang mereka punya ini berhasil mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Dan termasuk Amerika itu sendiri. Yang menyumbang dana ke Palestina itu kan partai-partai Demokrat Pak. Yang diisi, kalau saya bilang ya kayak siapa itu yang dari Ethiopia yang pakai kerudung ya? Ilhan Omar. Nah itu termasuk yang vokal mendukung Palestina. Terus ada satu lagi lah. Ya. Padahal Palestina yang dituju itu seperti yang kemarin Ibu Monik bilang, itu adalah kota internasional yang dipegang oleh PBB gitu loh. Yang sekarang dijadikan ibu kota Israel ini gitu. Ini jadi rebutan Yerusalem aja kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Boleh nambahin sedikit nggak Pak? Ayo, silakan. Makanya kalau roket-roket itu diluncurkannya itu dari sekitar jalur Gaza aja. Jadi mereka udah bagi dua wilayah antara Fatah sama jalur Gaza. Tapi nggak mungkin juga Fatah tiba-tiba ngomong, Presiden Mahmud Abbas ngomong kalau Hamas salah. Itu kan sama juga menyodorkan bahwa saudara kita salah gitu. Jadi secara itu dia juga nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi memang lebih baik sikap Fatah terhadap Israel. Jadi bukannya yang berkuasanya di Palestina itu Hamas, tapi kalau menurut saya udah dibagi dua. Fatah itu di West Bank, tepi barat, sedangkan kalau di Hamas itu dia itu di jalur Gaza. Itu aja Pak mungkin. Iya betul, setuju. Saya komen dikit ya. Ini memang unik, menarik dan ruwet gitu di sana. Karena gini, kita baca Joe Biden telepon Mahmud Abbas supaya Palestina bla 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 bla. Lah Mahmud Abbas nggak punya pengaruh kok ke Gaza, ke si Hamas tuh nggak punya pengaruh ke Gaza. Tapi Amerika udah keburu ngakuin Hamas sebagai teroris. Itu yang pertama saya juga nggak ngerti gimana sih di otaknya Joe Biden. Saya dalam urusan ini lebih ini ya si Trump ya. Si Trump itu pang gitu kan, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya juga bingung Pak Paul sama teman-teman ya. Kita ingat setelah Munich kan Mozart sama Sinbad itu turun sampai dibuat film di mana tim kecilnya tuh satu-satu dihabisin tuh ya. Kenapa sih nggak dijalankan itu ya? Saya rasa dengan teknologi sekarang segala macam mestinya lebih mudah lah mengidentifikasi siapa-siapa pemimpin Hamas. Makanya saya kembali, ini apa juga dari pihak Israel juga pimpinannya maksud saya ya, memelihara konflik atau seperti apa. Tapi intinya ruwet tuh. Tapi saya yakin kalau cuma Mahmud Abbas diajak bicara oleh Presiden Biden, ya susah. Nah yang terakhir itu ini, saya juga bingung tuh. Dengan segala macam kecanggihan teknologi, kok kayaknya Israel kalah selangkah terkait dengan propaganda ya. Padahal mereka dari pengalaman udah melewati zaman
Perang Dunia Pertama, Nazi, ya. Ada apa sebenarnya gitu ya? Ya logika awam ya, logika kita apa susahnya sih segala macam di Facebook di take down dong. Facebook, Instagram itu semua di belakangnya semua ini kok Yahudi. Jadi saya masih belum terbayang apa grand skenario-nya, apakah mempertahankan konflik demi keuntungan ya, yang pasti kalau menurut saya yang paling untung ya industri-industri senjata ya, kalau mau dilihat mau Israel, Iran segala macam ya kira teknologi Amerika juga sama teknologi Israel yang lebih. Itu yang pertanyaan-pertanyaan menurut saya sekaligus merespon tadi Pak Hendro. Terima kasih. Jadi si Joe Biden itu memang disupport sama, dia menang karena disupport sama orang Islam, Pak. Dan dia ada barter politik dengan orang Islam yang di Amerika dan yang ada di seluruh dunia. Makanya Joe Biden itu bisa kalahkan Trump. Kalau nggak bisa kalahkan Trump. Ya, tapi kan dia kalau dia ngomong hanya Netanyahu juga percuma. Loh, Pak. itu retorika saja, Pak. Itu retorika karena Amerika harus mendukung Israel. Harus. Itu sudah lagu lama. Semua presiden Israel harus minta izin sama semua presiden Amerika mau naik harus minta izin sama Israel dulu. Ya, karena duitnya kan dari Israel, dari orang Yahudi. Cuma yang Joe Biden ini khusus, dia duitnya dapat dari orang Islam. Dia main dua kaki. Makanya orang-orang Yahudi ini agak gerah dengan Joe Biden ini. Ya kan? Nah, tetapi bisa ya dua kaki. Oh, bisa dong. Kan politik kan bisa. Politik kan bisa. Ya. Nyatanya Jokowi juga main dua kaki sekarang ini harus kompromi. Gimana? Kalau nggak kompromi Jokowi habis. Makanya Anda harus teriak yang keras, teriakin Jokowi pakai toa, nggak cuma 1 juta lagi, pakai 100 juta toa, gitu. Nah, itu penting ya, itu penting sekali. Nah, bentar, saya mau share dulu nih ya, ini bagus nih, ini bagus lagi nih. Ini menarik kali ya, yang kita dapatkan terusin ya tentang dusta-dusta ini. Bahkan Ade Armando saja udah mulai tampak kebodohannya dia. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.